Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Mineralogi Petrografi, di mana kita sudah menginjak di minggu ke-11 ya. Di minggu ke-11 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan petrografi. Jadi melanjutkan bahasan kita terkait dengan petrografi, di mana di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan siklus batuan, menjelaskan terkait dengan apa itu batuan beku sampai kepada cara identifikasi batuan beku. Di pertemuan ke-11 kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis batuan yang selanjutnya. Jadi selain batuan beku, teman-teman juga harus memahami batuan-batuan yang lain, yaitu ada batuan sedimen dan juga metamorf. Dan di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan batuan sedimen, mulai bagaimana secara apa itu detail terkait dengan proses pembentukannya, terus kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya, kita akan bahas di pertemuan di minggu 11 kali ini. Nah, ini sedikit mengulang terkait kemarin siklus batuan ya, bahwa di siklus batuan kemarin menyatakan bahwa yang namanya batuan sedimen itu kalau kita merunut ya, karena kita sekarang membahasnya itu fokusnya di batuan sedimen. Batuan sedimen itu sendiri merupakan batuan yang terbentuk proses awalnya yaitu akibat dari adanya sedimen ya, material sedimen. Jadi karena ada material sedimen, nanti material sedimen ini dia akan mengalami yang namanya proses litifikasi atau mengalami proses pembatuan. Nah, karena ketika material sedimen ini dia nanti mengalami litifikasi pembatuan, maka akan terbentuk yang namanya batuan sedimen. Nah, terus yang jadi pertanyaan, dari manakah sumber sedimen-sedimen ini? Ya, sumber dari sedimen-sedimen ini itu bisa berasal dari berbagai sumber. Bisa berasal dari hancuran batuan beku atau igneous rock, ataupun berasal dari hancuran batuan metamorf. Jadi ataupun dari hancuran batuan sedimen terdahulu yang sudah melapuk kemudian dia terbentuk kembali menjadi sedimen, itu bisa juga. Sehingga batuan sedimen ini merupakan batuan yang bisa terbentuk dari berbagai macam batuan, baik dari batuan beku yang melapuk kemudian nanti membentuk sedimen dan terlitifikasi, ataupun dari metamorf yang nanti lapuk kemudian membentuk sedimen dan terlitifikasi, ataupun dari batuan sedimen itu sendiri yang jenis lain, batuan sedimen jenis lain dia melapuk membentuk sedimen kemudian tersedimentasi lagi, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi memang karena batuan sedimen ini bisa terbentuk dari berbagai macam batuan, maka menyebabkan nanti batuan sedimen ini dibandingkan jenis-jenis batuan yang lain, baik itu batuan beku, baik itu batuan metamorf, batuan sedimen ini akan memiliki jenis yang lebih banyak dibandingkan batuan beku dan juga batuan metamorf. Kenapa ya? Karena dia bisa terbentuk dari 3 batuan ini. Karena nanti jumlah bentuknya banyak, dan juga karena juga proses kemarin saya sebutkan ketika tentang penjelasan siklus batuan sedimen itu dia merupakan hasil dari pengendapan dari agen-agen seperti air, angin dan juga air, angin dan juga gelombang laut, menyebabkan sedimen ini nanti akan tersebar di hampir di semua wilayah permukaan bumi. Makanya kalau teman-teman nanti bandingkan proporsinya, di permukaan bumi yang paling akan sering ditemukan adalah batuan sedimen. Dan keanekaragaman jenisnya pun batuan sedimen itu akan sangat banyak sekali. Sehingga kalau kemarin teman-teman mengidentifikasi batuan beku mungkin jenisnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Tetapi ketika ingin mengidentifikasi batuan sedimen, jenisnya akan banyak sekali. Sehingga memang ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen, ya kita harus memang punya kemampuan terkait dengan atau pengalaman terkait dengan untuk mengidentifikasi batuan sedimen, karena dari jenisnya banyak sekali seperti itu. Nah, itu nggak. Nah, kemudian batuan sedimen sendiri, ya batuan sedimen sendiri tadi sudah saya jelaskan merupakan batuan yang terbentuk akibat proses litifikasi. Litifikasi itu maksudnya pembatuan kembali. Lewat dari proses litifikasi atau pembatuan kembali,
bahan hasil rombakan batuan, hasil proses denudasi atau dari hasil aktivitas organisme gitu ya. Jadi sebenarnya semua batuan sedimen tadi saya katakan itu adalah proses litifikasi dari yang namanya hasil rombakan batuan yang berupa sedimen tadi. Baik itu akibat karena proses denudasi, terdenudasi ataupun hasil dari aktivitas organisme. Misalkan batuan beku dihancurkan karena pelapukan organik gitu ya, ada organisme. Nah, itu nanti bisa membentuk sedimen, sedimennya terlitifikasi terbentuk batuan sedimen, bisa terjadi. Ataupun akibat dari proses denudasi, pelapukan fisik gitu ya. Akibat dari perbedaan suhu, perbedaan kondisi curah hujan menyebabkan batuan itu menjadi lapuk sehingga terbentuk sedimen dan nanti bisa terlitifikasi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu batuan sedimen. Nah, kemudian di muka bumi ini dibandingkan dengan batuan beku, batuan endapan itu sangat sedikit, hanya 5% dari volume. Nah, tadi saya katakan kalau dari sebaran memang batuan sedimen itu hampir tersebar merata menutupi di atas permukaan bumi. Tetapi ketika kita bicara volume, baik itu di atas permukaan sampai ke bawah permukaan, memang persentase batuan sedimen itu hanya kecil, hanya 5%. Kenapa? Karena dia hanya menutupi di atas permukaan kerak bumi saja. Beda dengan batuan beku. Kalau batuan beku, nanti batuan metamorf itu dia bisa terdapat sampai kepada kedalaman lapisan bumi tertentu gitu. Jadi sampai ke kerak bumi, hampir semua kerak bumi itu susunannya kan dari batuan beku ya. Tapi kalau sedimen itu biasanya hanya terdapat di atas dekat atas permukaan saja. Paling kedalaman tidak akan lebih dari 100 meter gitu. Paling kedalaman ya kurang dari 100 meter untuk batuan sedimen. Sehingga memang secara volume batuan sedimen ini jauh kalah dibandingkan batuan beku. Dia hanya 5% saja dari volume batuan beku. Kalau kita bicara volume ya, volume kan ada panjang, lebar dan juga tinggi atau kedalaman kalau kita berbicara tentang batuan. Gitu. Tetapi kalau dari secara sebaran memang batuan sedimen ini dia yang menutupi atas permukaan bumi itu lebih banyak dibandingkan batuan beku. Kenapa? Ya karena ada agen yang bisa mentransport tadi sedimen, baik itu agen air, baik itu agen angin, baik itu agen gelombang, baik itu agen es, itu yang bisa mentransportkan dari material sedimen dan yang nanti akan membentuk batuan sedimen itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian batuan sedimen tadi saya katakan ya, dia kenapa kok dari volume itu kecil? Karena dia hanya menempati lapisan tipis di atas kulit bumi yang di bagian atas saja. Nah, tetapi dari sebaran itu dia memang lebih besar. Nah, ini terkait dengan jumlah penyebarannya di permukaan bumi itu dia menempati lebih dari 60% luasan. Memang kekhasan dari batuan sedimen seperti itu. Karena tadi saya katakan batuan sedimen kan terbentuk akibat dari adanya agen-agen yang bisa mengangkut sedimen. Ada 4 ya, gelombang, air, angin, dan juga es. Nah, karena proses itu kan terjadi hanya di atas permukaan bumi, tidak di bawah, tidak dimanapun. Nah, sehingga dari sebaran dia sedimen itu bisa menyebar sampai 60% di atas luasan permukaan bumi, tetapi ketika penyebaran ke bawah secara vertikal, secara kedalaman, dia itu hanya tipis, hanya menempati di bagian lapisan paling atas, seperti itu. Itu ciri khas batuan sedimen. Nah, kemudian apa ketika kita misalkan ke lapangan gitu, apa yang bisa kenampaan menonjol dari batuan sedimen itu sendiri? Kalau kemarin ketika kita belajar tentang batuan beku, kenampaan menonjol di batuan beku itu seperti contohnya warnanya cenderung kehitaman, ditemukan di tempat yang dekat dengan proses gunung api atau terdapat proses erupsi, baik itu erupsi masa kini ataupun erupsi masa lalu ya. Nah, terus kalau sedimen apa kenampaan menonjolnya? Batuan sedimen ini memiliki kenampaan menonjol, yaitu adanya apa? Adanya yang namanya bidang perlapisan. Jadi hampir semua, tidak semua ya, tapi hampir semua batuan sedimen itu dia memiliki perlapisan. Tetapi memang nanti ketika kita bicara perlapisan batuan sedimen ada kelas-kelasnya. Ada yang memang perlapisannya terlihat, ada sampai ke yang tidak terlihat seperti itu. Tetapi hampir semua batuan sedimen itu ada perlapisan. Kenapa ada perlapisan? Ya karena dia terbentuk akibat proses pengendapan. Yang namanya proses pengendapan akibat air, angin, gelombang dan seterusnya
itu kan tidak serta-merta langsung satu kali endapan ya. Endapannya itu kan berangsur-angsur. Jadi misalkan gelombang gitu, endapan pertama terhembaskan oleh gelombang, terbentuk batuan. Nanti akan akan ada lagi hembasan gelombang membawa material sedimen, nanti akan terendapkan di atasnya. Akan ada lagi terendapkan di atasnya dan seterusnya. Karena ada perbedaan waktu pengendapan menyebabkan dia terbentuk berlapisan. Sehingga nanti ketika teman-teman mengidentifikasi umur batuan sedimen di tiap perlapisan itu mesti umurnya akan bisa berbeda-beda. Beda dengan batuan beku. Kalau kemarin teman-teman mengidentifikasi umur batuan beku, baik di semua lapisannya, baik itu di atas sampai ke bawah, itu secara umur dia mesti akan sama. Kemungkinan besar itu akan sama. Karena apa? Terbentuknya secara langsung. Karena apa? Karena erupsi membeku kan sekali saja gitu, tidak berangsur-angsur gitu. Nah, tetapi berbeda dengan batuan sedimen. Di batuan sedimen itu ada perlapisan-perlapisannya, dan di tiap lapisan itu dia itu kemungkinan memiliki umur yang berbeda dan memiliki kandungan yang berbeda. Dan di tiap pengendapan itu dia biasanya menyimpan misteri-misteri atau rahasia-rahasia kejadian di masa yang lalu. Makanya kalau ketika teman-teman nanti belajar banyak terkait dengan paleontologi atau belajar terkait dengan paleogeomorfologi atau paleogeologi yang sifatnya masa lalu, belajar tentang masa lalu, sejarah masa lalu, itu biasanya yang digunakan untuk identifikasi itu batuan sedimen. Kenapa? Karena di batuan sedimen di tiap perlapisan itu dia menunjukkan umur yang berbeda dan menunjukkan ciri-ciri khas yang berbeda. Oh, misalkan di lapisan pertama nanti akan ditemukan fenomena ini, bahwa menyebutkan bahwa dulunya ini terjadi perubahan iklim, misalkan bisa saja. Terus di lapisan atasnya dia iklimnya bisa menjadi lebih hangat, ditunjukkan dengan adanya ini dan seterusnya, itu bisa didekati. Nah, kemudian ciri kenampakan yang lain yang khas itu adanya kenampakan mengandung fosil gitu. Kenapa banyak mengandung fosil? Ya karena memang kalau kita bicara tentang batuan sedimen itu kan tenaga pengangkutnya 4 tenaga ya, dan semua 4 tenaga ini itu berasosiasi dengan yang namanya air gitu. Air kan zaman dahulu sebagai sumber kehidupan, sehingga mesti akan banyak makhluk hidup yang tinggal di dekat air. Nah, ketika mungkin makhluk hidup itu mati, meninggal di situ, kemudian nanti dia akan terbatukan di situ, sehingga menyebabkan ya batuan sedimen itu mesti akan banyak mengandung fosil. Dan rata-rata fosil-fosil yang ditemukan di seluruh dunia itu ditemukan di batuan sedimen seperti itu, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, gitu nggih. Nah, terus kemudian batuan sedimen sendiri itu proses pembentukannya itu dikontrol oleh beberapa faktor gitu ya. Nah, yang pertama yaitu yang namanya asal materialnya. Asal material itu maksudnya apa? Maksudnya adalah batuan induknya atau bahan yang merombak tadi. Jadi kan saya katakan tadi, batuan sedimen itu kan berasal dari sedimen. Nah, sedimen ini kan berasal dari hasil rombakan batuan. Bisa berasal dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen itu sendiri. Nah, yang menyebabkan atau batuan sedimen yang terbentuk baru itu juga dipengaruhi oleh asal materialnya. Kalau dia asal materialnya batuan beku, maka nanti komposisi mineralnya juga akan mirip-mirip dengan batuan beku. Paling hanya akan ada pengotor yang nanti masuk ketika proses litifikasi. Nah, kalau sumbernya dari batuan metamorf, ya dia akan memiliki ciri atau komposisi mineral yang mirip dengan batuan metamorf asalnya, seperti itu. Kalau dari sedimen, ya dia akan mirip dengan batuan sedimen yang asalnya, seperti itu. Sehingga memang asal material nanti bisa berpengaruh terhadap komposisi mineral batuan sedimen yang baru, seperti itu. Nah, karena asal materialnya itu bisa banyak dari 3 sumber, makanya nanti komposisi mineral batuan sedimen berbeda dengan batuan beku. Dia itu variasinya akan lebih banyak komposisi mineralnya. Kalau batuan beku kemarin kan hanya mineral primer, tetapi kalau batuan sedimen nanti dikenal dengan adanya mineral sekunder yang banyak sekali nanti bisa jenisnya. Nah, kemudian tenaga pengangkut. Nah, tenaga pengangkut juga berpengaruh kaitannya dengan bentuk, ukuran, dan juga sortasi. Tenaga pengangkutnya kan ada 4, gelombang, air sungai, kemudian angin, dan juga es gitu nggih.
Batuan sedimen yang terangkut akibat gelombang, akibat air sungai, akibat angin, akibat es itu akan berbeda-beda dari bentuk, ukuran, sortasi. Contohnya, antara kalau teman-teman pernah melihat batuan yang di sekitar sungai dan sekitar laut gitu, di pesisir pantai gitu. Coba dilihat batuannya. Kalau di pesisir pantai, batuannya itu mesti akan berbentuk gepeng-gepeng. Sementara kalau di sungai itu dia akan membulat agak sempurna seperti itu. Kenapa? Karena tenaga pengangkut ya. Karena tenaga pengangkut sungai itu kan dia sifat alirannya itu hanya searah gitu, tidak bolak-balik. Nah, sungai kan mengarah ya hanya dari satu arah, misalnya dari hulu ke hilir gitu, karena dia pengangkutannya itu searah atau arus airnya searah, sehingga batuan itu terendapkan satu kali, sehingga bentuknya masih berbentuk bulat sempurna seperti itu. Berbeda dengan gelombang. Gelombang itu kan bolak-balik ya. Gelombang misalkan gelombang ada pasang, ada surut, ada pasang, ada surut, ada pasang, surut, sehingga menyebabkan batuan yang awalnya bersifat cenderung bulat itu lama-kelamaan karena dia terhempas pasang, terhempas surut, terhempas pasang, terhempas surut, menyebabkan dia menjadi gepeng gitu, cenderung pipih seperti itu. Itu dari bentuknya. Dari ukurannya, antara yang sungai dengan yang angin jelas berbeda. Karena sungai itu ukuran bongkahnya bisa ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Berbeda dengan yang di angin. Angin itu tidak mungkin bisa mengangkat bongkah-bongkah yang besar gitu. Angin itu ya paling hanya bisa mengangkat ukuran yang kecil-kecil, yang ukurannya mungkin kerikil-kerikil atau mungkin yang pasir sangat halus seperti itu. Sehingga makanya kalau nanti batuan sedimen hasil endapan angin dengan endapan sungai itu akan berbeda. Kalau endapan angin mesti akan halus, lembut karena dia ukuran butirnya tuh pasir halus seperti itu. Berbeda dengan yang sungai yang ukurannya mesti bongkah-bongkah besar seperti itu. Nah, kemudian sortasi itu juga berbeda. Kalau yang sungai sortasinya mesti baik. Kenapa? Karena airan sungai itu dari hulu ke hilir itu kan kecepatannya itu mengalami strata penurunan yang signifikan. Dari hulu kecepatannya tinggi, semakin ke hilir kecepatannya semakin merendah. Sehingga secara urutan pengendapannya itu sortasinya akan baik. Di hulu yang terendapkan itu yang besar. Semakin ke hilir dia akan semakin kecil. Kenapa? Karena yang tenaga pengangkutnya berupa air itu kecepatannya itu berkurang. Karena berkurang maka yang bisa terangkut menjadi lebih kecil-kecil ukuran butirnya seperti itu. Nah, berbeda dengan angin. Angin karena kecenderungannya ya hanya bisa mengangkut yang ukuran butirnya kecil-kecil, maka secara sortasi dia akan buruk. Karena apa ya? Karena dia hanya mengangkut yang apa yang ada di sekitarnya bercampur menjadi satu. Sama seperti gelombang laut. Gelombang laut itu kan karena arusnya pasang surut sehingga menyebabkan semua itu teraduk gitu. Baik yang ukuran butirnya besar, ukuran butirnya kecil terendapkan dalam satu tempat sehingga menyebabkan sortasinya buruk seperti itu. Beda dengan yang sungai sortasinya baik. Seperti itu. Nah, kemudian lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan itu juga berpengaruh kaitannya dengan struktur dan juga tekstur. Lingkungan pengendapannya di mana? Apakah lingkungan pengendapannya itu di sekitar sungai? Apakah lingkungan pengendapannya di rawa? Apakah lingkungan pengendapannya di daerah vulkanik? Atau lingkungan pengendapannya di mana? Itu juga berpengaruh kaitannya dengan struktur dan juga tekstur. Misalkan lingkungan pengendapannya dia terendapkan di wilayah yang memiliki kandungan vulkanik, maka dia mesti akan memiliki tekstur yang dia lebih padu dibandingkan pada wilayah-wilayah yang dia lingkungan pengendapannya rawa. Karena apa? Karena ada airnya sehingga strukturnya menjadi lebih tidak padu seperti itu. Nah, itu juga bisa berpengaruh lingkungan pengendapan. Karena apa? Karena lingkungan pengendapan kenapa kok berpengaruh? Karena yang namanya tenaga 4 pengangkut itu bisa menyebarkan kemana saja, kan seperti itu. Karena bisa menyebarkan kemana saja, maka lingkungan pengendapan batuan sedimen itu bermacam-macam. Ada yang terendapkan di rawa, ada yang terendapkan di danau, ada yang terendapkan di sekitar sungai, ada yang terendapkan di sekitar daerah vulkanik dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu proses diagenesis. Proses diagenesis yaitu terkait dengan tekstur dan komposisi kimia. Apa itu diagenesis? Proses diagenesis itu merupakan proses dari pembentukan
batuan gitu. Jadi proses perombaan batuan dan sampai ke pembentukannya itu proses diagenesis. Itu nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan komposisi. Nah, ketika pembentukannya itu bagaimana? Prosesnya itu apakah berlangsung lama atau tidak juga akan mempengaruhi tekstur dan juga komposisi kimianya seperti itu. Nah, itu terkait dengan pembentukan batuan sedimen ya, dikontrol oleh 4 proses. Ada asal materialnya, asal material dari endapannya dari mana, kemudian tenaga pengangkutnya dari mana akan bisa berbeda, lingkungan pengendapannya itu berbeda, sampai ke proses pembentukannya juga akan berbeda seperti itu. Jadi semua batuan sedimen itu termasuk sangat yang kompleks dibandingkan batuan beku. Batuan beku itu kan hanya satu tenaga yaitu erupsi. Sehingga ya jenis batuannya hanya itu saja. Asal materialnya pun juga sama dari magma. Tidak ada yang perbedaan. Paling hanya perbedaannya itu asam, magma yang asam, intermediate dan juga yang basa, itu saja. Lingkungan pengendapannya juga sama. Terendapnya mesti ada di sekitar gunung berapi. Proses diagenesis atau proses pembentukannya juga sama seperti itu. Sehingga variasinya tidak banyak. Berbeda dengan batuan sedimen, asal materialnya bisa 3 batuan, bisa dari batuan beku, sedimen atau metamorf. Jelas akan membentuk perbedaan. Tenaga pengangkutnya ada 4, air, angin, es, dan juga gelombang. Sehingga menyebabkan akan ada perbedaan. Lingkungan pengendapan bisa di mana-mana, bisa di rawa, di sekitar sungai, atau di lokasi manapun. Dalam perbedaan. Proses pembentukannya juga akan berbeda-beda gitu. Ada yang terlitifikasi akibat bantuan apa, dan seterusnya. Itu mesti akan menyebabkan perbedaan. Nah, sehingga karena sangat kompleks sekali dan juga bedanya banyak, maka jenis batuan sedimen saya katakan tadi jenisnya juga akan banyak sekali. Secara keanekaragaman jenisnya akan sangat banyak sekali batuan sedimen ini dibandingkan batuan beku dan juga batuan metamorf seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita berbicara batuan sedimen, karena memang tadi batuan sedimen itu jenisnya banyak sekali, maka batuan sedimen itu sebenarnya terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian gitu. Batuan sedimen secara umum terbagi menjadi 2. Ada batuan sedimen yang sifatnya klastis dan juga batuan sedimen non-klastis seperti itu. Apa itu bedanya batuan sedimen klastis dan juga batuan sedimen non-klastis? Nah, ini menjadi kunci ya. Jadi ketika teman-teman nanti mengidentifikasi batuan sedimen, kemarin juga sudah sempat saya singgung ketika teman-teman harus mengidentifikasi batuan ya. Kan langkah awal ketika teman-teman ke lapangan terus kemudian ingin mengidentifikasi batuan, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan melihat dengan membedakan dulu ini termasuk jenis batuan beku ataukah masuk ke dalam jenis batuan sedimen atau batuan metamorf, dibedakan dulu kan seperti itu ya. Setelah ketemu perbedaannya, oh ini ternyata batuan beku, berarti langsung masuk ke identifikasi batuan beku karena jenis batuan beku itu hanya satu seperti itu. Nah, berbeda kasusnya kalau teman-teman menemukan batuan sedimen gitu, ketemu, oh ini batuan sedimen. Terus bagaimana caranya? Nah, teman-teman setelah ketemu ini batuan sedimen, bedakan dulu apakah dia masuk sedimen yang klastis, apakah masuk ke sedimen yang non-klastis. Kenapa harus dibedakan? Karena nanti dalam kita mengidentifikasi batuan sedimen, itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri atau karakteristik antara sedimen klastis dan non-klastis itu beda parameternya seperti itu. Sedimen klastis parameternya sendiri, kalau non-klastis parameternya sendiri. Karena apa? Karena proses terbentuknya itu dia berbeda antara yang klastis dengan non-klastis seperti itu. Kalau dirunut dari perbedaannya, maka bedanya itu sangat jauh sekali, sehingga variasinya jauh, sehingga menyebabkan untuk mengidentifikasi karakteristiknya juga perlu parameter yang berbeda juga, seperti itu. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ini. Nah, kalau batuan, kita bahas dulu yang batuan sedimen klastis ya. Batuan sedimen klastis adalah salah satu batuan sedimen yang banyak ditemukan gitu, dibandingkan non-klastis. Klastis itu lebih banyak ditemukan.
Nah, batuan sedimen klastis itu apa? Batuan sedimen klastis itu merupakan batuan yang terbentuk akibat pengendapan kembali rombaan batuan asal baik beku, metamorf atau batuan sedimen lebih tua seperti itu. Jadi batuan sedimen klastik itu merupakan batuan yang terbentuk akibat pengendapan atau litifikasi dari hasil rombakan batuan-batuan sebelumnya, baik itu berupa batuan beku, batuan metamorf atau batuan sedimen yang lebih tua, saya katakan. Jadi kalau makanya tadi saya katakan batuan sedimen klastis itu adalah yang mendominasi batuan sedimen dibandingkan batuan sedimen non klastik. Jumlahnya kan banyak yang klastik. Kenapa? Karena dia yang hasil rombaan dari 3 batuan itu. Jadi kalau ada batuan sedimen, teman-teman menemukan itu hasil rombaan dari batuan beku yang dulunya batuan beku sekarang jadi sedimen, atau dulunya metamorf sekarang jadi sedimen, atau dulunya sedimen lebih tua menjadi sedimen lagi, nah itu adalah batuan sedimen klastik. Nah, kemudian kalau di sedimen klastik itu ada fragmentasinya, yaitu dimulai dari pelapukan. Jadi ada dimulai dari pelapukan, baik itu mekanik atau kimiawi ya. Kemudian nanti dia akan mengalami tererosi. Jadi batuan baik itu asal mulanya bisa dari batuan beku, batuan metamorf atau batuan sedimen yang lebih tua, nanti dia akan melapuk gitu. Baik itu pelapukannya mekanik atau kimiawi. Nah, karena dia melapuk, nanti akan dia bisa tererosi seperti itu. Karena tererosi, nanti dia akan setelah tererosi membentuk yang namanya sedimen. Sedimen ini akan tertransport gitu. Tertransport ke berbagai wilayah dan nanti akan ada yang terendapkan di wilayah yang cekungan. Nah, di wilayah cekungan nanti dia akan mengalami diagenesa. Nah, diagenesa itu adalah merupakan proses pembatuan kembali atau proses perubahan pada suhu rendah meliputi kompaksi, sementasi dan juga rekristalisasi. Jadi dia akan mengalami diagenesa. Diagenesa itu adalah pembentukan kembali batuan sedimen gitu ya. Dan nanti dia akan bisa merubah komposisi mineral yang ada di batuan sebelumnya seperti itu. Itu namanya diagenesa. Baik itu mulai prosesnya ada kompaksi. Kompaksi itu adalah pemadatan. Sementasi itu adalah penyemenan atau pengikatan kembali struktur-struktur yang remah, karena tadi kan tererosi strukturnya menjadi tidak padu kan, menjadi remah-remah gitu. Nah, dan karena dalam proses diagenesis remah-remahan tadi itu akan disemen lagi, gambarnya seperti itu, akan disemen atau diikat gitu, sehingga nanti akan membentuk batuan yang baru. Dan yang terakhir yaitu rekristalisasi, yaitu pembentukan kristal-kristal batuan sehingga batuan itu menjadi batuan sedimen seutuhnya seperti itu. Itu batuan sedimen klastis. Jadi tahapnya dimulai dari batuan sedimen beku atau metamorf yang melapuk, kemudian nanti batuannya itu tererosi, kemudian membentuk sedimen yang tertransport. Kemudian nanti ada yang terendapkan di cekungan, dia nanti akan mengalami yang namanya diagenesa atau proses perubahan pada suhu rendah meliputi kompaksi, sementasi dan juga rekristalisasi. Itu sedimen klastis. Kemudian bagaimana yang sedimen non klastis? Nah, kalau sedimen non klastis itu merupakan batuan yang terbentuk dari reaksi kimia atau kegiatan organisme seperti itu. Jadi kalau sedimen klastis tadi kan hancuran dari batuan sebelumnya. Kalau sedimen non klastis itu adalah sedimen yang terbentuk murni dari reaksi kimia atau kegiatan organisme. Contohnya apa? Contohnya batu gamping. Batu gamping itu sumbernya kan ada yang berasal dari batu gamping, terutama batu gamping terumbu ya. Karena nanti batu gamping sendiri pun juga dikenal ada dua. Ada batu gamping yang klastis dan juga ada batuan gamping yang non klastis. Kalau batuan gamping yang non klastis itu adalah batuan gamping terumbu. Jadi yaitu batuan gamping yang terbentuk murni dari sementasi dari terumbu karang yang mati. Jadi itu batu gamping terumbu. Batu gamping terumbu ini adalah batu gamping yang terbentuk akibat dulunya adalah hamparan terumbu karang yang kemudian mati, terangkat, kemudian dia membatu menjadilah terbentuklah batu gamping terumbu. Tetapi nanti juga ada batu gamping
klastis. Kenapa? Karena ada batu gamping juga yang terbentuk akibat dari hancuran dari asalnya batuan sedimen yang lalu atau dari mungkin hasil batuan sedimen gamping terumbu yang dia nanti akan lapuk, tererosi, kemudian nanti dia membentuk diagenesa lagi, terbentuklah batuan sedimen yang baru dan nanti dia lebih kompak atau waduh. Bedanya apa batuan sedimen batuan gamping klastis dengan yang non klastis? Kalau yang klastis itu dia biasanya itu seperti batuan benar-benar, jadi dia memang strukturnya tidak banyak rongganya. Tapi kalau batuan gamping terumbu ya bentuknya menyerupai seperti terumbu karang gitu, jadi ada rongga-rongganya dan seterusnya seperti itu. Itu yang hasil dari proses organisme. Jadi organik, kalau yang non klastis murni dari aktivitas organisme atau reaksi kimia seperti itu. Nah, untuk reaksi kimia itu bisa meliputi dari proses kristalisasi atau reaksi organik, bisa seperti penggaraman unsur laut, pertumbuhan kristal dari agregat kristal yang terpresipitasi. Bisa banyak proses ya, jadi penggaraman unsur laut ataupun pertumbuhan kristal seperti itu. Nah, sehingga teman-teman harus bisa membedakan dulu apakah ini masuk yang batuan sedimen klastis atau batuan sedimen klastis. Biasanya yang mudah untuk membedakan kalau batuan sedimen klastis itu kelihatan sekali perlapisannya. Tapi kalau non klastis itu biasanya perlapisannya itu agak samar dan bentuknya mesti unik. Seperti batuan gamping terumbu itu bentuknya ada rongga-rongganya. Kalau batuan sedimen yang batu gamping yang klastis itu dia ya hanya seperti ada lapisan-lapisan batuan seperti biasa, tapi dia batu gamping seperti itu. Nah, itu pencirinya seperti itu. Sehingga teman-teman ketika ingin membedakan batuan sedimen klastis dan juga non klastis harus bisa membedakan dulu. Nah, dan di batuan sedimen klastis dan juga non klastis itu pun juga dibedakan lagi sebenarnya. Pembedaannya seperti apa? Nah, batuan sedimen klastis itu bisa dibedakan. Ada batuan sedimen klastis yang bersifat silikaan. Contohnya itu ada breksi, pasir, lano, lempung, kumulat. Maksudnya apa batu gamping klastis yang bersifat silikaan? Adalah batu gamping sedimen klastis yang dia memiliki kandungan mineral berupa silika yang cukup tinggi atau cukup banyak seperti itu. Kalau teman-teman ketemu batuan sedimen klastis yang kandungan silikanya cukup banyak, itu dinamakan batu gamping klastik yang bersifat silikaan. Contohnya apa? Contohnya ada breksi, ada batu pasir, ada batu lanau, batu lempung, batu konglomerat seperti itu. Itu kan adalah batu-batu sedimen yang memiliki kandungan silika tinggi. Kemudian ada batuan klastis yang bersifat karbonatan gitu. Maksudnya apa? Adalah batu gamping yang dia memiliki kandungan dominan berupa karbonat CaCO3. CaCO3G. Contohnya adalah kalsiudit, kalkarenit, dan kalsilutit seperti itu. Nah, kalau batuan sedimen klastik hanya terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya itu karbonatan, ada yang silikaan. Yang paling mudah teman-teman lihat aja karbonatan. Kalau teman-teman ketemu batu sedimen, terus kemudian teman-teman membawa saja untuk mengidentifikasi batuan kapur ditetesi dengan HCl gitu. HCl nanti kalau dia berbuih berarti dia cenderung ke karbonatan, plastik yang karbonatan. Tapi kalau tidak berbuih berarti dia jelas masuk yang plastik ke silikaan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang non plastik, non plastik juga sama, dibedakan ada yang non plastik yang bersifat silikaan, contohnya adalah rijang. Rijang itu contohnya ini ya. Yang berwarna merah ini adalah rijang. Nah, kemudian ada yang bersifat karbonatan, contohnya batu gamping terumbu. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, kalau tadi yang saya katakan di sini ada plastik yang bersifat silikaan, ini adalah konglomerat. Ini adalah batu konglomerat ya. Kalau teman-teman pernah melihat batu konglomerat itu dia susunan butirnya dia sortasnya itu jelek gitu. Dia ada bongkah besar, ada bongkah kecil dan seterusnya. Itu konglomerat. Ini adalah breksi. Breksi itu sumbernya dari batuan gunung api atau batuan beku yang dia sudah terdenudasi, kemudian membentuk sedimen, terlitifikasi kembali, terbentuklah batuan breksi, batuan sedimen seperti itu. Nah, dan yang ini adalah contoh yang klastik karbonatan atau batu gamping plastik dikenalnya.
Di sini tadi saya katakan ada dua ya, batu gamping. Nah, ini batu gamping klasik itu bentuknya seperti ini. Jadi dia murni padu, tapi dia strukturnya gampingan seperti itu. Beda dengan batu gamping terumbu, bentuknya dia ada titik-titiknya seperti ini. Ada rongga-rongganya seperti ini. Dia bentuknya mirip seperti terumbu karang gitu. Nah, ini adalah batu gamping terumbu yang non klasik kalau seperti ini. Kalau ini kan ada kesan perlapisannya. Nanti kalau ini kan hanya ada satu bongkah kecil sehingga tidak terlihat perlapisannya. Tapi kalau teman-teman melihat bongkahan yang besar di batuan gamping plastik akan terlihat perlapisannya seperti itu. Nah, ini pembagiannya. Jadi setelah teman-teman nanti membagi ini yang plastik, ini non plastik bisa dibagi lagi. Dia yang sifatnya silikaan atau sifatnya karbonatan kalau yang plastik. Yang non plastik juga sama, dia sifatnya silikaan atau karbonatan. Yang paling mudah untuk mengeceknya dengan teman-teman membahas HCl. Ketika diteteskan HCl dia buihnya banyak, berarti dia kecenderungannya masuk ke karbonatan. Tapi kalau dia buihnya tidak banyak atau bahkan tidak ada, dia masuk ke silikaan seperti itu. Hanya itu pembagiannya dua itu. Oke, kemudian ini ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman tadi sudah bisa membedakan batuan awalnya tadi dia membedakan batuan dari 3 jenis, baik itu batuan beku, sedimen, atau metamorf. Misalkan ketemu sedimen. Nah, sedimen dibedakan lagi, dia masuk plastik atau dia non plastik seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu dia apakah masuk sifat plastik dan juga non plastik, teman-teman nanti baru bisa mengidentifikasi sifat batuan sedimennya. Nah, kalau untuk di kasus ini nanti teman-teman bisa lihat dari dari parameter indikator untuk mengidentifikasi sifat batuan sedimen ini. Kalau yang sedimen plastik nanti teman-teman bisa menggunakan parameter warna, struktur, tekstur, dan komposisi mineral. Tetapi tekstur nanti bisa terbagi, ada ukuran butir, ada pemilahan, ada kebundaran seperti itu. Nah, kalau yang non plastik bagaimana? Kalau yang non plastik teman-teman bisa sama juga sebenarnya, warna, struktur, tekstur, dan komposisi mineral. Tapi bedanya kalau tekstur di non plastik itu hanya tidak dibedakan menjadi 3. Tapi kalau yang di sedimen plastik dibedakan menjadi 3. Nah, jadi teman-teman setelah ketemu, oh ini plastik, oh ini non plastik, tinggal melihat parameter ini tadi saja. Parameter ini tadi. Oh, kalau saya plastik, berarti saya harus membedakan, harus mengidentifikasi warna, harus mengidentifikasi struktur, harus mengidentifikasi tekstur, ukuran butir, tekstur pemilahan, dan tekstur kebundaran, sampai ke komposisi mineral. Tapi kalau non plastik ketemunya, berarti teman-teman harus membedakan warna, membedakan struktur, membedakan tekstur, membedakan komposisi mineral, seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana pembagiannya? Bagaimana pembagian struktur, bagaimana pembagian tekstur, komposisi mineral, dan seterusnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi kita sekarang ini hanya membahas dulu teman-teman sampai bisa membedakan batuan sedimen plastik dan juga non plastik. Kenapa? Karena memang mengidentifikasi batuan sedimen ini cukup tricky ya dibandingkan batuan lain. Karena apa? Karena jenisnya banyak sehingga perlu ada pembedaan. Karena kalau hanya nanti jadikan satu seperti beku atau metamorf yang secara variasi itu tidak banyak, sedimen itu akan sulit untuk diidentifikasi. Maka dari itu dibagi-bagi dulu, dia masuk klasis atau non klasis. Klasis pun juga nanti dibagi, ada yang silikaan, ada yang karbonatan. Non klasis juga sama, non plastik silikaan, non plastik, dan karbonatan seperti itu. Maka dikriteриakan seperti itu kalau batuan sedimen untuk mempermudah ketika nanti mengidentifikasi. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu dari saya di pertemuan minggu ke-11 kali ini. Semoga ini bisa mengantarkan dulu teman-teman ketika ingin mempelajari lebih jauh terkait atau mengidentifikasi batuan sedimen, yang insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi batuan sedimen. Semoga nanti teman-teman setelah ini bisa coba mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi batuan sedimen, sehingga di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah paham, tinggal teman-teman mengulang kembali atau merefresh kembali atau mungkin menambah khasanah keilmuan dari apa yang saya sampaikan gitu. Oke, terima kasih teman-teman.
atas atensinya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti apabila ada yang masih mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui forum diskusi yang ada di psikologi. Saya tutup, akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.